Assalamualaikum, bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 8. Yang akan saya bahas di video ini ada di halaman 11. Ayo berpikir kritis soal nomor 7. Disimak ya Dek ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 7. Apa yang dapat kalian simpulkan dari A pangkat N? A. Jika A bilangan negatif dan N bilangan genap. B. Jika A bilangan negatif dan N bilangan ganjil. Oke, untuk membuat simpulan seperti yang diminta pada soal nomor 7 ini, kita tulis satu persatu dulu ya. Bilangan negatif itu contohnya bilangan berapa saja, bilangan genap itu contohnya bilangan berapa saja, bilangan ganjil itu contohnya bilangan berapa saja. Terus nanti kita lihat apa sih yang dapat kita simpulkan ya. Ini dia Dek. Yang pertama, kita tulis dulu contoh bilangan negatif ya. Di sini contoh bilangan negatif itu apa aja? Nah, contoh bilangan negatif misalnya ya, negatif 2, ya kan? Negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Oke, ini semua adalah contoh bilangan negatif. Nah, berikutnya contoh bilangan genap. Nah, oke, bilangan genap sekarang. Kita ambil beberapa contoh bilangan genap. Bilangan genap itu contohnya adalah 2, tentu saja 4, 6, dan seterusnya. Tetapi negatif 2 itu juga bilangan genap loh ya. Negatif 4 itu juga bilangan genap, dan seterusnya. Ini aja, kita ambil beberapa contoh untuk bilangan genap ya. Ada yang bilangan genap positif, ada juga bilangan genap negatif. Oke. Nah, terakhir kita tulis contoh untuk bilangan ganjil. Siap. Bilangan ganjil. Oke, untuk bilangan ganjil tentu saja kita tahu 1 itu pasti ganjil, 3 juga ganjil, 5 juga ganjil, 7 dan seterusnya itu juga ganjil ya. Tetapi kita juga harus ingat bahwa negatif 1 itu juga bilangan ganjil loh. Tetapi ini bilangan ganjil yang negatif ya. Negatif 3 juga bilangan ganjil, negatif 5 juga bilangan ganjil. Sudahlah, cukup ini saja ya. Nah, dari beberapa contoh ini nanti kita pilih salah satu, terus kita gunakan untuk menyimpulkan A pangkat N itu nanti hasilnya selalu apa ya. Mulai dari yang A dulu. Jika A bilangan negatif dan N bilangan genap, berarti ini A-nya kita ambil angka negatif, N-nya kita ambil angka genap. Oke, A-nya negatif, N-nya genap. Oke, nah ya, A-nya negatif, N-nya genap. Berarti A pangkat N boleh kita ambil yang mana? A-nya bilangan negatif. Bilangan negatif kita ambil salah satu dari sini. Boleh negatif 2, negatif 3, negatif 4. Kasari kali ini mau ambil yang negatif 2 dulu aja ya. Berarti A-nya negatif 2. Kalau negatif 2 itu nulisnya pakai dalam kurung gini ya Dek ya. Terus N-nya adalah bilangan genap. Oke, bilangan genap bisa 2, 4, 6, negatif 2, negatif 4, dan seterusnya. Nah, kita ambil yang angka 2 ini dulu aja ya. Sama dengan hasilnya nanti gimana ya. Oke, negatif 2 pangkat 2 ini kalau kita jabarkan adalah negatif 2 kali lagi negatif 2. Gini Dek. Negatif 2 kali negatif 2 sama dengan berapa? Negatif kali negatif kan positif. Berarti negatif 2 kali negatif 2 itu positif 4. Positif 4 itu ditulis 4 saja. Jadi kalau A-nya negatif, N-nya genap, ternyata hasilnya ini 4. 4 ini apa? Nah, nanti kita simpulkannya nanti. Kita bikin lagi ya, A pangkat N, tetapi ini kita ganti angkanya. Oke, lagi A pangkat N. Jadi kalau mau bikin kesimpulan itu jangan hanya ngerjain satu kali, harus ngerjain beberapa kali supaya kita tahu polanya. Jadi bisa diambil kesimpulannya ya. Oke, A pangkat N lagi. A-nya negatif. Nah, tadi kan untuk bilangan negatif kita pilih yang negatif 2. Sekarang coba kita pilih yang negatif 3. Atau kalau mau langsung negatif 4 juga boleh ya. Bebas, pokoknya yang bilangan negatif. Kasari mau ambil yang negatif 3 dulu ya.
Berarti A-nya negatif 3. Kemudian N-nya bilangan genap. Nah, tadi bilangan genap kita sudah ambil yang angka 2. Mau ambil angka berapa? Misalnya nih, angka negatif 2. Ya kan? Negatif 2 itu bilangan genap loh. Tadi kan kita sudah tulis ya. Negatif 2 itu adalah bilangan genap. Nah, berarti di sini negatif 2. Ya, berarti kita contoh berikutnya adalah negatif 3 pangkat negatif 2 sama dengan berapa? Oke, untuk memudahkan menghitung negatif 3 pangkat negatif 2, ini kita rubah dulu menjadi bentuk pangkat positif. Ini kan pangkatnya masih pangkat negatif ya, kita rubah menjadi pangkat positif. Caranya tulis per, kemudian atasnya per adalah angka 1. Terus bawahnya sini tulis dalam kurung negatif 3. Nah, sekarang pangkatnya dari negatif 2 berubah menjadi positif 2. Positif 2 itu nulisnya 2 saja. Oke, jadi bentuk negatif 3 pangkat negatif 2 itu sama dengan 1 per negatif 3 pangkat 2. Nah, sekarang ini mudah dihitung, sama dengan 1 per, tulis negatif 3 pangkat 2 itu artinya negatif 3 kali negatif 3. Ya, kita tulis negatif 3 kali negatif 3. Oke, sama dengan berapa? Sama dengan 1 per negatif kali negatif hasilnya positif. Berarti negatif 3 kali negatif 3 adalah positif 9. Ya, jadi negatif 3 pangkat negatif 2 hasilnya adalah 1 per 9. Nah, dari 2 ini kita sudah bisa ambil kesimpulan belum? Agak-agaknya sih sudah terlihat polanya ya. Apapun yang kita masukkan angka-angkanya, ternyata hasilnya selalulah apa dek? Selalu positif. 4 itu positif, 1 per 9 juga positif. Nah, untuk meyakinkan diri sendiri, juga untuk disetorkan ke guru, kita bikin 1 lagi aja, nggak masalah. Mau bikin 2 lagi, 3 lagi juga nggak apa-apa. Sama Kak Sari 1 lagi aja ya dek ya. Ini aja udah cukup kan, nanti jadinya 3 ya. Oke, A pangkat N lagi. Nah, sama aturannya. A-nya harus yang negatif. Oke, sekarang kita ambil A-nya negatif, yang negatif 4. Boleh ya, kita ambil yang negatif 4. Kemudian N-nya. N-nya harus yang genap. Oke, N-nya yang genap. Mau yang mana? 2, 4, 6, negatif 2, negatif 4. Mau yang mana? Coba yang 4 ini. Boleh ya, kita ambil N-nya yang 4. 4 ini kan genap ya. Oke. Berarti gini. Nah, sama dengan dihitung. Negatif 4 pangkat 4 itu artinya negatif 4 kali negatif 4 kali negatif 4 kali lagi negatif 4 ya. Diulang-ulang sebanyak 4 kali. Nulisnya gini, negatif 4 kali negatif 4 kali negatif 4 kali lagi negatif 4 ya. Sama dengan berapa? Oke. Negatif 4 kali negatif 4, negatif kali negatif kan positif. Berarti negatif 4 kali negatif 4 hasilnya adalah positif 16. Tanda positifnya nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Ya, jadi ini positif 16. Terus dikali lagi, ini deh, negatif 4 kali negatif 4 ya, sama ya, negatif 4 kali negatif 4 adalah positif 16. Sehingga hasil akhirnya sama dengan 16 kali 16, yaitu 256. Oke, sudah ya. Kesimpulannya, kalau A-nya negatif dan N-nya genap, maka hasilnya akan selalu positif. Ya, ini 4 positif, 1 per 9 pun positif, 256 pun positif. Oke, jadi kita tulis kesimpulan kita di sini. Untuk A pangkat N, jika A-nya negatif dan N-nya genap, maka hasilnya selalu apa dek? Maka hasilnya selalu
positif. Yeay, kita sudah dapat satu kesimpulan ya. Untuk A pangkat N, jika A-nya negatif dan N-nya genap, maka hasilnya selalu positif. Alhamdulillah ya. Itu untuk yang A ya, selesai. Nah, kita sekarang lanjut ke yang B. Untuk yang B, masih bentuknya adalah A pangkat N, tetapi kali ini jika A bilangan negatif dan N-nya bilangan ganjil. Siap. Berarti kita harus bikin contoh dulu bilangan negatif itu apa saja, bilangan ganjil itu apa saja. Pakai contoh yang tadi juga boleh, bikin yang baru juga nggak apa-apa ya. Bilangan negatif, contohnya mau berapa? Bebas, bisa negatif 5, bisa negatif 4, pokoknya semua yang negatif ya. Bisa negatif 3, negatif 2, negatif 1, negatif 10, negatif 20, bebas. Pokoknya yang ada negatifnya. Oke, untuk bilangan ganjil paling gampang ya tentu saja dari 1, terus 3, terus 5, 7, dan seterusnya. Boleh pakai ganjilnya yang ganjil positif aja boleh. Mau pakai ganjil yang negatif yaitu ganjil negatif 1 ya, ini juga ganjil loh. Negatif 3 ini juga boleh, terserah. Pokoknya jangan negatif 2. Kalau negatif 2 itu bukan ganjil, melainkan genap. Ya, jadi Kak Sari ulang, bilangan negatifnya nanti kita boleh pilih, boleh pakai negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, atau yang lain. Untuk bilangan ganjilnya boleh pilih 1, 3, 5, 7, negatif 1, negatif 3, negatif 5, atau yang lain. Jelas ya deh ya. Oke, sekarang kita bahas untuk yang B. Yang B ini bentuknya adalah A pangkat N, tapi A-nya bilangan negatif, N-nya bilangan genap. Kita catat dulu. A pangkat N, A-nya negatif, dan sekarang N-nya harus yang ganjil ya. N-nya ganjil. Oke. Ya, siap ya. A pangkat N, A-nya negatif, dan N-nya ganjil. Oke, berarti A pangkat N sama dengan, nah pilih dulu untuk A-nya. A-nya harus yang negatif. Yang mana? Bebas, terserah. Seandainya Kak Sari bisa dengar kalian ngomong ya, maunya yang mana sih? Bebas, terserah. Mau pakai negatif 3? Boleh kan? Nih, A-nya negatif, berarti ini negatif 3 boleh kita ambil. Terus N-nya ganjil. Nah, pilih aja di antara bilangan-bilangan ganjil ini. Mau yang mana? Dari tadi belum nyoba yang angka 1 ya. Ya udah kita coba angka 1. Berarti A pangkat N-nya sama dengan negatif 3 pangkat 1. Nah, negatif 3 pangkat 1 itu artinya apa? Ya negatif 3. Sudah selesai. Gini ya. Oke, ini kita simpen dulu. Sekarang pilih lagi A pangkat N lagi. Tetap A-nya harus bilangan negatif. Oke, sekarang mau pilih yang mana nih? Mau pilih negatif 5? Boleh banget ya. Negatif 5. Untuk N-nya harus bilangan ganjil. Mau bilangan ganjilnya yang mana, sayang? Mau yang 3 atau yang negatif 3? Boleh ya. Mau yang 3 dulu? Oke deh, 3. Oke, berarti ini A pangkat N-nya sama dengan negatif 5 pangkat 3 ya. Kalau dijabarkan, negatif 5 pangkat 3 itu artinya negatif 5 kali negatif 5 kali lagi negatif 5 gitu ya. Diulang-ulang sebanyak 3 kali. Nah, hasilnya sama dengan berapa? Lihat, negatif kali negatif itu positif. Berarti negatif 5 kali negatif 5 itu positif 25. Positif 25 itu nulisnya 25 saja. Terus 25 dikali negatif 5. Nah, 25 ini kan positif. Positif dikali negatif nanti hasilnya pasti negatif. Nah, sekarang 25 kali 5 adalah 125. Oke, kita simpan ya. Kesimpulannya, negatif 5 pangkat 3 hasilnya adalah negatif 125. Tadi negatif 3 pangkat 1 hasilnya adalah negatif 3. Kalian udah mulai bisa menebak polanya belum? Kira-kira ini nanti kesimpulan yang kita tarik apa? Hehe, udah agak-agak bisa ya. Ya, sama-sama apa ini dek hasilnya? Sama-sama negatif ya. Hasilnya selalu negatif. Coba satu lagi, apakah benar nanti hasilnya juga selalu negatif ya. Kita cek satu lagi, A pangkat N sama dengan
A-nya tadi harus bilangan negatif. Kali ini A-nya bilangan negatifnya Kak Sari pakai tetap negatif 5. Boleh ya? Oke, tetap negatif 5. N-nya haruslah bilangan ganjil. Oke, N-nya bilangan ganjil. Kali ini Kak Sari pakai bilangan ganjil yang ini atau yang negatif 1. Ya, negatif 1 atau negatif 3 atau 7 atau 3 bebas ya. Kak Sari mau pakai yang negatif 3 ya, bilangan ganjilnya yang negatif 3 di sini. Nah, jadi A pangkat N-nya kita kali ini adalah negatif 5 pangkat negatif 3. Wow, jangan takut kalau pangkatnya negatif. Caranya kita punya triknya. Kita rubah dulu menjadi bentuk pangkat positif. Tulis per, terus di atasnya per angka 1. Berikutnya tulis dalam kurung negatif 5-nya. Nah, sekarang negatif 3-nya karena dia sudah di bawah per berubah menjadi positif 3. Ditulisnya angka 3 ya. Jadi ini 1 per negatif 5 pangkat 3. Nah, hasilnya berapa? 1 per negatif 5 pangkat 3 itu ya 1 per negatif 5 pangkat 3 kalau dijabarkan adalah negatif 5 kali negatif 5 kali negatif 5. Gini. Oke ya, 1 per negatif 5 kali negatif 5 kali negatif 5. Sama dengan berapa? Sama dengan 1 per, nah negatif 5 kali negatif 5 kali negatif 5 kita familiar ya. Kayaknya tadi udah ngitung ya. Udah, ini negatif 5 kali negatif 5 kali negatif 5. Hasilnya berapa? Negatif 125. Berarti kita tulis negatif 125. Dan penulisan 1 per negatif 125 itu boleh ditulis kayak gini deh. Sama dengan negatif dulu, baru 1 per 125 ya. Ini penulisannya. Dan benar kesimpulan kita tadi bahwa hasilnya ternyata selalu negatif ya. Ketiga-tiganya yang udah kita coba ini selalu negatif hasilnya. Jadi untuk bentuk A pangkat N, kalau A-nya negatif dan N-nya adalah bilangan ganjil, maka hasilnya nanti akan selalu negatif. Oke, kita simpulkan. Untuk A pangkat N, jika A bilangan negatif, ya, jika A bilangan negatif dan N bilangan ganjil, maka hasilnya akan selalu negatif ya. Maka hasilnya akan selalu negatif. Oke. Sudah ya, berarti soal nomor 7 yang A dan B sudah selesai kita bahas. Kita sudah mendapat dua kesimpulan dari bentuk A pangkat N tadi. Kamu boleh coba sendiri di rumah menggunakan bilangan-bilangan yang lain, asalkan sesuai dengan perintahnya di sini ya Dek ya. Insya Allah nanti hasilnya akan sama kalau hitunganmu benar. Nah, kalau ada yang ingin ditanyakan perihal soal ini, boleh tanyakan di kolom komentar. Buat kalian yang mau gabung di grup juga boleh. Caranya chat aja ke 081 456 10 9 870. Grupnya Kak Sari ada dua macam, ada yang gratis dan ada juga yang berbayar. Kamu boleh pilih ingin digabungkan ke dalam grup yang mana. Sekarang Kak Sari pamit dulu ya. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan share ke teman-temanmu. Dan buat kamu yang belum subscribe channel ini, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.